Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Prasetyo, JKB Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri akan menyampaikan aksi nyata modus 1.4 mengenai budaya positif. Latar belakang dari aksi nyata modus 1.4 adalah filosofi menurut KHD adalah pendidikan yang berpusat pada siswa, di mana seorang guru berperan sebagai fasilitator, memberikan tempat menimba ilmu yang aman dan nyaman sehingga dapat menuntun anak mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu selamat dan bahagia dengan sebaik-baiknya. Budaya positif di sekolah dapat dimulai dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati dan dijalankan sebaik-baiknya sebagai langkah awal. Tujuan dari aksi nyata yaitu menumbuhkan disiplin positif yang nantinya akan menjadi budaya positif, menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap penanaman nilai kebajikan, dan membentuk karakter positif pada siswa melalui kebiasaan-kebiasaan positif dan keteladanan warga sekolah. Tolak ukur terjalinnya komunikasi yang aktif antar warga sekolah, murid menjalankan kesepakatan kelas bukan karena paksaan, dan terwujudnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Lini masa yang akan ditindakkan: 1. Memberikan penjelasan pada siswa tentang keyakinan kelas sebagai budaya positif. 2. Membentuk keyakinan kelas bersama siswa. 3. Memasang keyakinan kelas di dinding kelas. 4. Berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif pada rekan sejawat. Dan yang terakhir, menerapkan budaya positif secara konsisten dan berkesinambungan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu kerjasama dengan kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan siswa, serta sarana-prasarana diseminasi seperti ASDI, speaker, serta beberapa ATK. Berikut adalah kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya, terkhusus Bapak Ibu Guru SDN 2 Kurejo, dan yang saya hormati teman-teman yang saya banggakan yang sudah keroyok-royok tahu ke sini, teman-teman dari SDN 1 Kurejo dan teman-teman dari SDN 2 Ngadipiro, yang dimana hari ini kita bersama-sama bisa berkolaborasi dalam diseminasi budaya disiplin positif. Sebelumnya, tidak lupa puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini. Dan karena siang hari ini seharusnya dirawi oleh Bapak Kepala Sekolah, karena ada satu hal yang lain. Bapak Umar Seno selaku Kepala Sekolah di SDN 2 Kurejo tidak berkenan hadir. Jadi untuk kegiatan diseminasi budaya disiplin positif itu kami selenggarakan secara langsung. Oke, Bapak Ibu Guru, di sini hari ini saya akan memberikan suatu pemaparan mengenai budaya disiplin positif, di mana budaya disiplin positif itu adalah materi dari pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Itu adalah kegiatan pada modul 1 yang kegiatan pada AGI sendiri, yang dimana di dalamnya termuat budaya positif yang menurut saya itu bagus untuk diterapkan di
sekolahan, terutama di peserta didik ataupun murid kita. Karena budaya positif itu adalah suatu suatu pembiasaan sehingga akan menciptakan sebuah lingkungan yang baik seperti itu. Dan untuk kegiatan hari ini dibuat santai mawon, monggo ada hidangan itu disambi sambil santai kita diskusi bareng-bareng, karena kita di sini tidak ada yang unggul, tidak ada yang lebih kurang. Pokoknya di sini kita sama-sama berkolaborasi. Mana yang kurang kita sama-sama melengkapi, mana yang lebih kita tularkan untuk kebaikan bersama. Oke, saya mulai Bapak Ibu untuk diseminasi budaya disiplin positif. Di sini budaya positif itu seperti di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu acuannya, dasarnya itu adalah KHD, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Karena dengan filosofinya KHD Ki Hajar Dewantara itu, ternyata guru itu bukan bukan sebagai yang ditakuti siswa, tetapi sebagai amongnya siswa atau pembimbingnya siswa atau yang menuntun siswa. Di sini dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah yang pertama, dasar pendidikan KHD itu menuntun. Jadi sebisa mungkin kita itu menciptakan siswa itu tidak takut kepada kita, tapi mereka menjadikan kita sebagai teman. Kemudian yang kedua, dasar pendidikan KHD, kodrat anak itu adalah merdeka. Di sini kodrat anak itu ada dua, itu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi sebisa mungkin kita memberikan pembelajaran itu adalah yang berpihak pada anak. Jangan sampai kita memaksa anak untuk mengikuti kita, kemauan kita. Jadi sebisa mungkin kita bisa anak tersebut bisa mengikuti dan kita sebagai among mereka. Kemudian di sini kata menuntun dalam Ki Hajar Dewantara, masuk pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Gitu. Jadi sebisa mungkin anak-anak di sekolah itu bahagia di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, sehingga dia akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu. Kemudian pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi guru itu diibaratkan sebagai petani, Pak Bu. Petani itu menanam di ladang. Lah ladang itu sebagai sekolahan, sedangkan bibitnya itu sebagai anak. Kita menanam padi, pasti hasilnya akan tumbuh padi. Tidak mungkin kita menanam padi, kita mengharapkan tumbuh kacang. Nah, seperti itu. Kita diibaratkan guru itu sebagai seorang petani atau peladang bercocok tanam. Itu. Kemudian kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Masuk pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagian bagian dari rakyat. Itu. Jadi menganggap maksudnya memanusiakan anak. Nah, memanusiakan anak. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Itu adalah maksud pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi kita itu menghamba kepada anak, jadi memberi pelayanan yang terbaik kepada anak didik kita, sehingga anak akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan itu tadi yang seperti disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya perubahan paradigma belajar. Paradigma itu apa Pak Bu? Paradigma. Mungkin Pak Ape bisa menjelaskan paradigma itu apa?
Paradigma seperti permasalahan permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan pembelajaran. Oke, permasalahan yang terjadi di saat ini ya Pak, paradigma. Mungkin Bu Diah bisa menjelaskan paradigma dari sisi Bu Diah apa Bu? Paradigma. Anggapan. Oke, anggapan. Iya. Jadi perubahan paradigma belajar bisa anggapan, bisa sesuatu yang terjadi saat ini bagaimana kita menyikapinya. Betul. Dulu waktu saya sekolah, itu sekolah itu kudu wedi kalau gurune. Nah, zaman dulu. Nah, kalau sekarang seiring zamannya berkembang, siswa itu malah sama guru itu semakin dekat. Nah, sering menyapa, kemudian menghampiri. Bila Pak Guru lewat, zaman saya dulu itu wedi, enak Pak Guru lewat, delik. Nah itu, jadi paradigma itu adalah cara pandang kita menghadapi masalah yang terjadi pada saat ini. Itu paradigma belajar. Nah, paradigma belajar itu seperti kepalan tangan. Jadi paradigma itu cara pandang, misalnya kita mempunyai keyakinan, mempunyai sebuah keyakinan. Nah, sekarang saya mau sedikit bermain. Mungkin Bapak Ibu di kantongnya ada uangnya. Boten. Uang 100.000 atau uang berapa boleh saya keluarkan. Kalau punya silakan dikeluarkan, uang berapapun lah. Atau kacang di situ nggak apa-apa, kacang di situ, kacang di situ. Silahkan coba Bapak Ibu kita bermain berpasangan. Bapak Ibu menggenggam kacang tersebut atau uang lah, uang. Nah, kemudian itu kan kacang itu kan milik Bapak Ibu, mau dimakan loh, mau dimaem, mau didahar. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu sampingnya mau mengambil. Kira-kira coba praktekan, digenggam, terus temennya pengen mengambil. Kira-kira Ibon, itu punyamu. Coba silakan Mbak. Coba Mbak, bisa dibuka sebisa-bisanya. Nah, itu ya paradigma belajar seperti itu Pak Guru. Apabila guru mempunyai keyakinan yang kuat, sebisa mungkin dia tidak akan melepasnya. Sama seperti yang Bapak Ibu lakukan baru tadi punya kacang direbut konco nih. Nah itu kan yakin kacangku kok rebut. Sebisa mungkin Bapak Ibu tidak akan bisa membukanya. Gitu. Bisa Bapak Ibu adalah mempertahankan kepunyaan. Gitu. Itu adalah sebuah keyakinan. Nah, paradigma belajar seperti itu. Jadi, apabila Bapak Ibu punya keyakinan untuk berubah pada mengikuti zamannya, ya udah lakukan sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu. Gitu. Itu paradigma belajar. Karena pada waktu dulu paradigmanya beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sudah mulai terbuka, anak-anak sudah mulai sama Pak Guru sudah mulai dekat. Beda zaman dulu. Zaman dulu mesti Pak Guru wedi. Wah, piye carane ben ra perlu Pak Guru delik-delik. Tapi sekarang malah mereka itu menampilkan diri. Nah, kadang-kadang menampilkan dirinya itu bisa terlalu over lah. Itu adalah kita harus memberikan budaya disiplin positif atau budaya positif. Itu adalah ini hanya sebagai kiasan untuk kita mempelajari tentang paradigma belajar itu tadi sendiri. Oke, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kata disiplin, menurut Bapak Ibu disiplin itu kira-kira apa nggih? Disiplin. Arti disiplin. Mungkin Pak Agus bisa berpendapat arti disiplin menurut dari Pak Agus apa Pak? Disiplin menurut dari pandangan Bapak.
Disiplin. Nggih. Enggak apa-apa. Santai mawon. Disiplin itu misalnya sebuah tanggung jawab, nggih. kejujuran, Nggih. Kejujuran, keberanian. Ya. Disiplin. berpikir bisa menjadikan sebuah aturan. Ya, betul. Iya Pak, bisa. Disiplin itu merupakan tanggung jawab ya. Tanggung jawab, kemudian dari tanggung jawab itu akan menjadikan sebuah peraturan. Disiplin itu sendiri berasal dari kata Latin, Pak Bu. Disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi, kalau siswa-siswa kita itu sudah disiplin, itu artinya mereka itu menghargai diri sendiri. Dia sudah mau menghargai dirinya sendiri. Sehingga di sini dari disiplin itu akan merubah sebuah perubahan dari segi budaya, sosial, kemudian dari diri pribadi siswa tersebut. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kebanyakan di lapangan siswa-siswi itu bisa disiplin itu dikarenakan rasa tidak nyaman. Misalnya, aturannya di setiap Senin itu memakai topi waktu upacara. Delalah ada siswa yang tidak memakai topi. Pasti di dalam rasa diri anak tersebut itu akan tidak merasa tidak nyaman. Beda kalau koncone nganggo topi, aku nganggo topi, mesti ada rasa malu atau isin. Sehingga dari kedisiplinan itu siswa itu merasa ada sebagian terpaksa, ada yang sebagian sadar diri. Nah, nanti ada Pak Bu di materi berikutnya itu mereka itu disiplin itu dengan sendiri atau karena paksaan, itu ada sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Kemudian, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Monggo, Pak, bisa Pak? Suatu tujuan, itu dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Selamat datang Pak Agam, syukur kamu di SDN 2 Pak Agam. Nggih, santai Pak Agam, ini kita kolaborasi bareng-bareng. Nggih. Kemudian selanjutnya Pak Ibu, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dan nanti di belakang materi nanti ada motivasi, itu ada dua, motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik, ekstrinsik dari luar dan dari dalam. Kemudian dari motivasi dari dalam itu dapat mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila enten berapa Pak Bu? Ada berapa Pak Novi? Bu Novi? Profil pelajar Pancasila ada berapa? 5. Iya, 5. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, mandiri, benar,
berkebinekaan global, ya, itu profil Pancasila yang digaungkan dalam kurikulum Merdeka saat ini. Itu termasuk nilai kebajikan, Pak Bu, atau nilai yang universal yang harus dimiliki oleh semua siswa. Minimal satu nilai, dua nilai itu harus kita tanamkan pada diri peserta didik kita, sehingga nilai-nilai itu dapat diterapkan oleh siswa pada kehidupan sehari-hari. Itu adalah nilai kebajikan yang universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini di pendidikan guru penggerak itu ternyata setelah saya memasuki modul 1.4 itu ternyata saya banyak kekeliruan, Pak Bu. Mengapa banyak kekeliruan? Ternyata di sana penghargaan itu sebuah sebuah hal yang tidak baik bagi anak. Padahal saya dulu seringkali memberi penghargaan ke anak. Nah, ternyata itu salah. Memberi penghargaan, memberi harapan, itu ternyata salah. Itu seperti dulu zaman Bu Novi masih single, menaruh harapan sama Mas Amir jadi ada salah ada benar. Itu ternyata menaruh harapan atau penghargaan yang lebih itu pada siswa itu tidak dibolehkan gitu. Dan ini sambil guyon ya, jadi kita sepaneng sambil nyemil lah apa. Oke, lanjut. Oke, itu lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi saya sampaikan, motivasi itu ada dua, motivasi eksternal sama motivasi internal. Motivasi eksternal, motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang berasal dari luar diri pribadi. Sedangkan motivasi internal itu berasal dari dalam diri orang tersebut. Saya contohkan tadi, Mbak Novi berharap sama Mas Amir dulu. Itu termasuk motivasi eksternal apa internal, Bu Novi? Dulu. Ini zaman ini muda ya, apa-apa. Internal apa internal? Eksternal itu dari luar. Gue berharap, wah Mas Amir ini internal, pokoknya gue nek Karang Taruna, aku mau lah. Nah, orang semangatnya bukan dari dalam diri, tapi dari luar, gitu. Nah, sedangkan motivasi internal itu dari diri, itu. Nah, apa contohnya? Motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Misalnya anak tidak membawa topi, pedih, karena tidak nyaman. Itu bukan dari kesadarannya, tapi karena dari ketakutannya. Nah, ketakutannya sehingga dia bawa topi. Nah, ini biar gampang saya perumpamakan Mbak Bu Novi waktu masih muda, ya sekarang masih muda. Dulu sama Pak Amir yang saya sekarang jadi suaminya, nek Karang Taruna metu bareng. Gue nek lah nyang, yo piye aku lah iso nyawang apa piye. Nah, itu berarti dari luar. Ini cara bodohnya cara bodohnya ini misalnya ibaratnya. Tapi kalau peserta didik kita, misalnya siswa didik tidak mendapatkan nilai 100, kan ada tuh siswa didik wedi, yang nek salah kabeh piye Bu Pak, nek salah kabeh piye Pak Bu, wedi salah gitu. Nah, itu termasuk motivasi dari eksternal. Iya Bu, Bu. Kemudian motivasi eksternal yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Seperti kembali lagi Bu Novi, sing gampang tak kait-kaitke. Aku nek nang Karang Taruna kira-kira iso dijak maem Mas Amir ora ya kebengi ya nek sampungan. Nah, itu kan dia berharap dapat imbalan dari apa yang dia usahakan. Gitu. Dia tidak sadar diri. Seperti juga dengan siswa didik kita.
Nah, dia melakukan perbuatan atau melakukan apa yang dia jalankan, misalkan melakukan tata tertib, itu kalau masih ada anggapan, wah aku ben di alam Bu Novi, aku ben di alam Bu Hesti, aku ben didapat nilai 100, nah itu masih ada motivasi dari eksternal, dari luar, bukan dari diri sendiri. Kalau motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri. Jadi siswa itu sadar, oh ya aku mendapatkan nilai 100 itu aku agar apa? Agar dapat pintar, dapat rapotnya bagus. Nah, dia sadar sendiri, bukan karena harapan atau itu tadi mengharapkan imbalan itu tadi. Itu sekiranya motivasi eksternal dan motivasi internal. Tapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak siswa yang menggunakan motivasi eksternal. Dia masih mengharapkan imbalan, masih mengharapkan pujian, sanjungan. Nah, ini ada tugas kita, bagaimana siswa kita itu memiliki motivasi internal. Mereka bisa sadar dengan sendirinya. Oh iya, aku belajar ben aku mudeng, ben aku ngerti. Nah, dengan sendirinya, bukan karena mendapatkan nilai bagus ataupun mendapatkan pujian dari Pak Guru, Bu Guru. Itu teori motivasi. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara pemikiran konsepsi kesadaran sikap merdeka. Itu. Jadi arti merdeka itu bukan bebas dari segala aturan, tetapi bagaimana dia bisa mengatur, mengendalikan dirinya sendiri tanpa digenggang oleh orang lain. Itu adalah arti yang sesungguhnya dari kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian, nah ini kita sampai dihukum oleh penghargaan tadi. Jadi di sini saya melihat kalau penghargaan itu ternyata salah, Pak Bu. Menurut Alfikon, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Padahal penghargaan itu kan sebuah apa ya? Penghormatan, apresiasi, penghormatan. Tetapi ternyata di pendidikan guru penggerak itu adalah sebagai hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian atau penghargaan itu sendiri. Jadi menyebabkan anak-anak itu apa nggih? Tidak berkembang, hanya pengen menggantungkan harapan atau penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Misalnya begini. Saya kaitkan lagi ke Bu Novi sama Pak Amir lagi. Delalai ada pihak ketiga nih. Siapa Mbak? Mbak Elsa gitu ya, sebenarnya Melati ya. Nah, Melati juga sama, punya motivasi eksternal sama dengan Mbak Novi ke Mas Amir. Sehingga kan hubungannya Mbak Novi sama Mbak Elsa ini kan tidak baik. Seperti juga dengan siswa kita. Kita memberikan penghargaan, misalnya, sopo sing entuk 100 tak kasih boneka. Nah, dari sing entuk 100 gobong siji. Nah, itu nanti kan yang lainnya itu kan akan mengalami kesenjangan, sehingga akan merusak hubungan. Penghargaan akan merusak penghubungan. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Dihukum oleh penghargaan masih penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya kualitas di sini adalah siswa apabila diharapkan oleh sesuatu hal penghargaan itu akan mengabaikan, menggampangke. Nah, gampangke istilahnya, sehingga kualitas dan kreativitasnya itu akan
menurun atau terhenti, sehingga penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu tadi, tidak akan menumbuhkan kesadaran dirinya siswa untuk berkembang, karena gitu tadi, mereka hanya berharap dia mendapatkan sesuatu yang dia idam-idamkan. Gitu. Itu mengenai hukuman oleh penghargaan, Pak Bu. Jadi ternyata selama ini yang saya lakukan ya kurang tepat, karena masih menganggap ya itu sebagai apresiasi, ternyata masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian bentuk program kebajikan, apresiasi. Nah ini Pak Bu, tadi penghargaan itu sebagai apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Nah ini, kalau penghargaan, kan kita nggak mungkin bisa merata untuk semua murid. Misalnya yang dapat boneka itu satu anak, sehingga kita rata, sehingga akan membunuh hubungan tadi, merusak hubungan. Nah, sebisa mungkin kita memberi penghargaan, kita ganti dengan sebuah apresiasi atau pengakuan. Nah, seperti di rapot K13 kan sudah ada tuh catatan guru. Nah, itu termasuk bentuk sebuah apresiasi atau program kebajikan yang telah diberikan kepada siswa. Dan semua rapot pasti ada catatan dari Pak Guru-gurunya, sehingga otomatis kita memberi pengakuan kepada semua siswa. Gitu. Kemudian yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi pengakuan itu secara konsisten kepada anak, tidak berubah-ubah. Misalnya hari ini memberi pujian tentang memberi apresiasi tentang kemampuan dia membaca, kemudian besok menghitung. Nah, secara bertahap dan konsisten. Jadi tidak membeda-bedakan semua siswa atau mengkasta-kastakan siswa. Kemudian yang terakhir, fokus pada proses. Fokus pada proses. Jadi pengakuan apresiasi itu memberikan argumen atau apresiasi apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai oleh siswa tersebut. Ya itu tadi seperti yang di rapot K3 kurikulum Merdeka. Itu setiap rapot pasti ada calon guru. Nah itu adalah sebuah fokus dari proses apa yang telah dilakukan selama 1 semester yang dilewati oleh anak, apa yang kurang, apa yang lebih, itu Bapak Ibu cantumkan di catatan guru. Kemudian berikutnya, contoh pengakuan apresiasi. Nah, di sini Pak Bu, di sini ada contohnya. Contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan itu seperti kalau di bahasa Indonesia SPOK, subjek predikat keterangan. Nah, dalam membuat pengakuan kebajikan atau pengakuan apresiasi kebajikan itu ada bagian pembuka, kemudian nilai kebajikan, kemudian situasi. Nah, di sini pembukanya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kondisinya atau situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu. Jadi membentuk sebuah satu kalimat. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi membentuk suatu pola, ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasinya. Misalnya lagi, saya bangga sama kamu mengenai ketetipan kamu dalam menjalankan
sebagai petugas upacara. Nah, jadi ada sebuah sanjungan atau apresiasi. Kemudian bisa juga terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh pengakuan. Mungkin bisa Pak Guru atau Bu Guru memberikan contoh kalimat apresiasi yang mengandung pembukaan, nilai kebajikan, dan situasi. Mungkin Pak Agam bisa mencontoh, Pak. Kalau olahraga bagaimana? Pembukaannya, kemudian nilai kebajikan, atau situasinya. Jadi pembukaan. Mungkin ada Pak Guru, Bu Guru yang lain. Bu Dia mungkin bisa mencontohkan, Bu. Kalau satu kalimat aja untuk apresiasi anak. Ya, pembukaan, kebajikan, situasi. Jadi satu kalimat. Ini satu kalimat, Bu. Membentuk satu kalimat kepada siswa. Nah, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut sampah yang berserakan. Gitu. Jadi tertata. Atau apa? Saya bangga, saya salut. Biasanya saya hanya pengakuan itu dalam bentuk ya, Pak. Emoticon. Oh, gerakan. Oke, bisa. Itu apresiasi. Mungkin Bu Novi bisa satu kalimat, Bu. Apresiasi kebajikan yang mengandung pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Bisa dicontohkan mungkin pada saat Oke. Saat kamu mencoba melakukan Berhasil. Menyelesaikan tugas. Oke. Saya bangga bersamamu pada saat menyelesaikan tugas. Saya bangga. Berarti itu ada bagian pembuka. Kemudian nilai kebajikannya adalah mampu. Saya bangga berusaha, usaha dari diri sendiri. Saya bangga kamu berusaha menyelesaikan tugas kamu. Nah, jadi ada kaitannya kalimat dalam memberikan apresiasi, sehingga apresiasi itu tidak menjatuhkan anak, tapi membuat anak itu merasa nyaman. Dan itu harus kita berikan ke semua siswa. Oke, kita lanjutkan Pak Bu. Slide berikutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan dan bersifat paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, dan anak berusaha menyembunyikan kesalahan. Dengan hukuman anak akan marah, rasa bersalah, dan dipermalukan. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang terjadi, terus kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Hanya dalam waktu yang pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, kemudian mempunyai stimulus atau tanggapan, dan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan konsepnya beda dengan hukuman. Kalau hukuman konsep dirinya buruk, kalau di konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Emang sedikit tipis konsekuensi dan hukuman itu, cuma ada perbedaannya. Kalau hukuman itu membuat anak merasa trauma. Ayo, kamu lari 10 kali lapangan selingi. Nah, itu membuat anak trauma, jeda. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu kita dekati, kita tanya, kemudian anak itu merasa nyaman, akhirnya mengakui kesalahan sendiri, sehingga dia menemukan bagaimana cara untuk
menyelesaikan dari masalah anak tersebut. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, nah di sini kita akan bermain Pak Bu, membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi itu anak merasa dihargai, sehingga dia akhirnya dia memiliki rasa tanggung jawab dengan sendiri. Seperti nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat, saya akan tidak selama sampai 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya hukuman, karena akan membuat anak menjadi takut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Hukuman, konsekuensi? Hukuman. Oke. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi anak tersebut memiliki sadar tanggung jawab. Oh iya, nek aku wis rusak, kudune aku ganti. Nah, itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Karena melatih anak itu sadar diri. Sadar diri, sadar posisi, dan sadar lain. Sadar diri. Sadar diri. Dan sadar diri. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Monggo disambi kali sambil nyemil. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, yang ke-6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali. Oke, mumpung ada Pak gurunya, mengelilingi basket 2 kali Pak, termasuk hukuman atau konsekuensi? Karena dia tidak mengikuti pemanasan. Oke, konsekuensi. Iya, konsekuensi. Tapi kalau biasanya ya, kalau PJOK di awal itu kita adakan pemanasan. Karena dia terlambat, dan konsekuensi kita bila yang terlambat nanti mengelilingi lapangan sebagai bentuk pemanasan. Oh gitu ya. Nah ini guru agama. Guru PJOK. Kalau guru agama mungkin Bu Vidya bisa memberikan konsekuensinya. Apa Bu? Khusus nomor 7 Pak. Iya, khusus nomor 7. Kalau guru agama apa Bu konsekuensinya Bu? Menghafalkan surat pendek sebanyak 10 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kalau konsekuensi yang baik bagaimana? Biar anak itu kalau dari agama, dari pendidikan agama, mungkin bisa berbagi dengan guru yang lain. Kalau Pak PJOK tadi, ini sebagai konsekuensi Pak, sebagai bentuk pemanasan, gitu. Tapi ada yang menganggap ini sebagai apa? Hukuman. Kok ngubungi kaya pasaan gitu. 2 kali. Kalau dari agama mungkin Pak Apip bisa memberikan contoh Pak. Konsekuensi. Jadi anak itu bisa sadar diri. Konsekuensi itu kesepakatan. Kesepakatan. Jadi tidak. Ya Bu. Konsekuensinya apa? Oh, itu situasinya. Nah, kita harus bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Karena kalau hukuman itu tidak baik,
Iya. Kalau bisa kita memberikan konsekuensi kepada siswa, biar anak itu sadar diri, rasa tanggung jawabnya. Oh ya aku salah. Oh ini aku salah itu jadi membersihkan. Dia mempunyai nilai tanggung jawabnya. Gitu. Dan saya dulu pernah di SMA itu saya berbagi pengalaman. Pak guru agama saya itu Pak almarhum Pak Watino itu sangat galak. Jadi kalau tidak ikut pelajarannya itu disuruh menghadap pagi hari membawa Al-Quran, suruh baca Al-Quran udah saja sih berapa lembar itu. Nah itu nek saya dulu itu ya sebagai hukuman, saya anggap sebagai hukuman itu karena nggak ikut pelajaran agama itu emang agak tipis antara hukuman dan konsekuensinya. Cuma perbedaannya kalau hukuman itu membawa trauma bagi siswa, sehingga dia memiliki rasa ketakutan, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Itu adalah konsekuensi dan hukuman. Nah, yang berikutnya adalah restitusi, Pak Bu. Restitusi adalah proses penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Goosen. Jadi restitusi itu sebisa mungkin anak itu bisa sadar akan kesalahannya dan mencari solusi, mencari tanggung jawabnya. Jadi tidak langsung kita mengejar, salah, tidak, tapi kita memantik, mau sing mbok lakoni mau pripun. Nah, jadi jangan sampai Pak Guru itu langsung mengejar, salah, enggak, kowe ngono ora bener. Tapi kita dekati, kita beri pemantik, biar mereka itu sadar diri dan mereka menemukan, sadar, oh iya Pak, saya melakukan kesalahan. Dan kesalahan nanti akhirnya piye? Saya harus memperbaikinya Pak. Nah, dengan sendirinya dia akan sadar dan tahu diri. Ini adalah restitusi dari apa yang telah dilakukan oleh siswa. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang terjadi, dan restitusi adalah sebuah pilihan. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Mungkin saya kaitkan lagi ke pengalamannya yang paling gampang, karena kan ini udah bapak-bapak ibu-ibu. Mbak Novi sama Pak Amir dulu mesti pasti melakukan restitusi. Waktu muda pacaran, congkrah-congkrahan. Nah, piye to carane ben bisa balikan, ben bisa CLBK tadi. Nah, pasti Mbak Novi melakukan restitusi lagi. Melakukan kesadaran diri. Oh iya, yang saya lakukan ternyata salah. Sehingga bagaimana saya harus memperbaiki, ben piye saya ben bisa balikan lagi. Itu cara gampangannya, cara bodohnya lah ibaratnya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah itu tadi, restitusi itu tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat di dalam diri. Jadi menggali diri sendiri apa yang telah dilakukan. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, yang paling penting adalah yang 8 ini. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita melakukan restitusi itu mengajak anak itu mencari solusinya dengan sendiri. Bagaimana anak itu menciptakan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Dan nanti di belakang nanti ada contoh restitusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada
kelompoknya. Jadi dia tidak akan minder, dapat diterima oleh teman-temannya lagi. So, set berikutnya adalah keyakinan kelas, Pak Bu. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah melaksanakan keyakinan kelas. Nah, ternyata keyakinan kelas dan peraturan itu beda. Peraturan dan keyakinan itu beda. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Gitu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar apa, Bu? Nganggo helm, ben apa? Ben aman, ben selamat. Ya, biar selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter itu pada waktu COVID? Itu biar apa? Biar terjaga tertular atau berhubungan dengan kesehatan. Biar dengan kesehatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itu tadi. Anak-anak biar sadar dengan sendirinya, itu harus kita ajak atau kita ajak membuat kesepakatan atau keyakinan. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu pengikat, sehingga anak-anak itu akan takut, masakan takut. Tapi kalau keyakinan itu adalah kesepakatan yang dibuat bareng-bareng, sehingga semua siswa dan semua guru itu menyepakati, tidak hanya satu senter aja, satu arah, tapi dua arah. Itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini peraturan kelas itu akan menimbulkan keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas akan membuat lingkungan menjadi positif dan akhirnya menjadi budaya positif. Kalau sudah menjadi budaya, itu berarti sudah dilakukan secara konsisten, berkesinambungan. Itu sehingga yang diharapkan di lingkungan sekolah dapat menciptakan budaya yang positif. Nih, peraturan dan keyakinan kelas bedanya. Peraturan kelas yang pertama, selalu kembalikan buku di tempatnya. Kalau keyakinan kelas kita sepakati dengan saling tanggung jawab dan disiplin. Jadi tidak hanya buku saja yang dikembalikan, mungkin bisa sapu atau tempat pernak-pernik yang lain. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain. Tuh, jadi peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin Pak Guru sudah di awal pembelajaran itu membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya. Ya, pasti melibatkan semua siswa. Bagaimana kita membawa siswa itu agar senyaman mungkin di dalam kelas. Itu langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru mengenalkan keyakinan kelas kepada siswa. Jadi sekali lagi, peraturan dan keyakinan itu beda. Kalau peraturan sudah ada peraturan, kemudian kita jabarkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu agar anak itu lebih nyaman dan lebih mau, tidak merasakan takut atau merasakan beban. Nah, kalau peraturan tata tertib itu kan harus saklek gitu. Tapi kalau keyakinan kita buat bareng-bareng. Yang kedua, siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin apa? Di kelas ini mereka ingin apa? Pak, belajar sambil makan. Ya udah, kalau sudah disepakati bersama, itu boleh tidak? Boleh. Tidak apa-apa. Selama itu disepakati oleh siswa dan gurunya, tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Yang ketiga, guru dan siswa mengulas keyakinan yang ditulis. Yang keempat, guru dan siswa memilah keyakinan yang penting
Dan yang kelima, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Jadi sebisa mungkin keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif. Jangan kalimat negatif. Seperti di slide berikutnya, di sini ada contohnya. Di situ ada contoh tidak terlambat di poin 8. Tidak terlambat. Tidak itu kan negatif, sehingga kita ubah menjadi datang sekolah tepat waktu, keyakinan kelasnya. Kemudian tidak boleh berlari dalam kelas. Nah, kita buat kalimat positifnya menjadi menjaga ketertiban kelas. Jadi sebisa mungkin kita membuat keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat negatif. Tuh, itu adalah mengenai kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan mengenai keyakinan kelas dan hukuman ataupun konsekuensi. Mungkin kita bisa saling sharing, bisa saling berbagi pengalaman. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Pak Guru, Bu Guru mengenai kesepakatan, keyakinan, dan hukuman serta konsekuensi tadi. Gitu. Kalau misal tidak ada, saya lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Jadi guru sebagai among siswa itu harus bisa memiliki 5 posisi ini. Nah, nanti kita akan telah nih, kita berada di posisi yang mana. 5 posisi kontrol itu apa saja? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang ketiga, guru sebagai manajer. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu guru, posisi mana yang telah Bapak Ibu berada saat ini? Apakah posisi penghukum? Apakah pembuat bersalah? Apakah teman, pemantau, atau manajer? Monggo silakan berbagi. Di sini sudah saya jabarkan. Nek penghukumnya kata-kata ini. Nah, kalau Bapak Ibu guru pernah berada di posisi yang mana? Silakan. Bu Esti pernah di mana, Bu? Penghukum pernah, oke. Terus? Sudah pernah semuanya. Nah, kalau sudah semuanya, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini mana yang harus harusnya lebih baik diterapkan pada siswa? Manajer. Karena apa, Pak? Manajer, Pak? Pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran. Karena posisi kita sebagai manajer, nantinya kita bisa menimbulkan menghargai diri sendiri, sehingga anak itu sadar akan kesalahannya, akan yang telah dia perbuat. Itu adalah posisi manajer. Tapi saya jujur, saya sebelum mengikuti ini saya pernah jadi penghukum. Saya penghukum. Dulu awalnya saya teman. Oh, dia teman. Akhirnya sekarang menjadi teman. Dulu teman, saya jadi teman. Oke. Nah, penghukum itu misalnya guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Iya toleh, iso begini. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah dan berkata, ibu kecewa, iso piye. Nah, kemudian sebagai teman, guru itu membuat alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur dan menghitung. Dan yang sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan, yaitu tadi, kamu tadi ngapain, terus saya nggak lakoni salah apa tidak. Nah, itu mengajukan pertanyaan. Sebenarnya kalau bagi saya menerapkan 5 posisi kontrol ini itu lebih enak diterapkan ke murid SMP atau SMA.
Nek bagi saya loh ya, karena mereka itu udah dijak ngobrol itu enak, terus kayak cah remaja ya. Tapi kalau anak-anak itu ya tidak nuntuni. Karena sampai SMA jadi teman. Nah, kita teman itu. Kalau anak SD itu ya ada sebagian dipanggil gurunya kadang-kadang wis petise. Nah, maka dari itu bagaimana kita sebisa mungkin anak itu tidak takut dipanggil Pak Guru Bu Guru, kita memposisikan sebagai manajer tadi, kita mengajukan pertanyaan, kita mengajak mengobrol. Nah, ngobrolnya itu tidak di depan teman-temannya, tapi kita diajak ke mana, ke ruang yang kosong atau ke kantor atau ke kantin, jajan sisan. Nah, ini ayo ngesek. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Nah, saya harapkan Bapak Ibu guru dalam memposisikan sebagai Pak Guru itu memposisikan diri sebagai manajer itu, sehingga anak-anak itu akan sadar diri sehingga bisa mengakui dan mencari jalan apa yang dia perbuat, jalan keluar yang apa yang dia perbuat. Nah, materi yang terakhir itu adalah segitiga restitusi, Pak Bu. Nah, segitiga restitusi di sini adalah salah satu tonggak atau dasar untuk kita menjadi seorang posisi manajer dalam menghakimi atau yang menghakimi siswa atau memberi restitusi tadi. Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan. Jadi, kenapa keyakinan kelas itu perlu dibuat? Yaitu untuk ini tadi, untuk langkah-langkah restitusi. Jadi nanti di akhir kegiatan restitusi nanti kita balikan apa yang sudah kita sepakati. Tadi kan kamu sudah sepakat nih, kamu tidak akan mengganggu temannya. Perbuatan kamu tadi mengganggu tidak? Mengganggu, Bu. Nah, jadi dengan sendirinya anak itu akan sadar diri. Kita lanjutkan yang tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh kalimatnya adalah, guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Pak Guru Yudisi pernah salah. Orang apa salah. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian bisa juga kita buat biar anak itu bisa nyaman, salah itu manusiawi, tidak apa-apa. Atau lupa membawa topi. Lupa membawa topi tidak langsung, oh ini sebenarnya nggak topi. Nah, yaudah kita ambil menstabilitas dengan cara lupa itu manusiawi, besok jangan diulangi lagi ya. Nah, sehingga itu anak itu akan merasa nyaman dengan apa yang telah dia perbuat. Dengan sendirinya dia akan sadar diri dengan kesalahannya. Kemudian berikutnya, kalimat guru bisa yang dilontarkan, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah bersama. Jadi masalah yang dihadapi anak nanti diselesaikan oleh Pak Guru dan siswa tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Contoh kalimatnya adalah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, jadi di alam sih dipuji dulu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah, ya kita gali dulu mereka biar mengaku dengan sendirinya. Tidak langsung mengejat, kamu salah, lu nganoni koncomu. Tapi kita gali, kamu punya alasan kan, kamu tadi mencubit dia, misalnya gitu. Kemudian bisa guru berkata,
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita balikkan dengan keyakinan kelas. Nah, di sini ada video mengenai segitiga restitusi yang telah saya lakukan, Pak Bu. Mungkin bisa kita simak bareng-bareng. Oke, langsung saya non, ya. Ini bagian terakhir kok. Nah, ini. Dalam kelas sebelum pelajaran dimulai sambil berbicara dengan nada yang keras dan tinggi. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya kecilkan Pak Bu sambil ada azan. Nanti di kasus kedua. Ini menstabilkan Oke, ini yang harus kedua. Jika melaporkan perihal temannya yang benar mana tidak, dan jadwal tiketnya dia tidak mau melaksanakan jadwal tiket yang telah disepakati bersama. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini adalah bagian menstabilkan identitas. Jadi setiap orang manusiawi. Nah, ini adalah memvalidasi. Bagian memvalidasi tadi. Nah, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menaikkan keyakinan kelas. Betul. Nah, menaikkan keyakinan kelas.
Nah, itu salah satu penyelesaian restitusi dengan segitiga restitusi dengan cara bertanya, sehingga posisi guru itu sebagai berusaha sebagai manajer bukan sebagai penghukum, sehingga anak itu bisa menemukan dan sadar akan apa yang dilakukan sehingga dia menemukan jalan keluarnya dengan sendirinya. Oke, itu Pak Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih ya telah mengikuti pemaparan mengenai budaya positif. Semoga kita dapat menjadikan lingkungan sekolah kita menjadi lebih berbudaya dan mengedepankan budaya disiplin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak.